Coach. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang datang ke gedung Kemenpora di Jakarta saat ini. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert datang ke gedung Kemenpora Jakarta pada siang hari ini pukul 14.06 waktu Indonesia Barat. Namun ia tidak sendiri, pemirsa, ia bersama dengan asisten pelatih lainnya, Denny Lanzat, yang juga ikut mendampingi pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Jalan pelan-pelan ke Madsen ya. Jalan pelan-pelan ke Madsen. Sebelum kedatangan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ke gedung Kemenpora di Jakarta pada siang hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah hadir di gedung Kemenpora. Hingga siang ini, artinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, dan juga asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzat berada di gedung Kemenpora. Jangan di depan, Pak. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers pada Minggu sore kemarin. Dan dalam konferensinya, Patrick Kluivert berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya bersama Timnas Indonesia, terutama untuk meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. Dalam mendampingi tugasnya, Kluivert juga akan didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat yang sama-sama berasal dari Belanda. Selain itu akan ada 2 pelatih Indonesia yang dilibatkan sebagai asisten. Ditutup lagi. Pemirsa, kemarin Patrick Kluivert dikenalkan sebagai pelatih Timnas terbaru yang dilaksanakan di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang mana kehadiran Kluivert diharapkan bisa melancarkan komunikasi bersama dengan Timnas Indonesia. Usai perkenalan, Kluivert langsung melakukan makan malam bersama dengan Erick Thohir dan juga 5 anggota skuad Garuda yang berada di Jakarta. Dan berdasarkan informasi dari akun Instagram Erick Thohir,
Kelima penggawa timnas itu adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Egy Maulana Fikri, serta Ricky Kambuaya. Yang main di Indonesia, dia sudah memiliki jersey. Tugas berat pun sudah menanti Kluivert, karena pelatih 48 tahun itu bersama timnya hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk memoles timnas Indonesia. Karena skuad Garuda akan kembali berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Sesuai dengan jadwal, timnas Indonesia akan bertandang melawan Australia dan menjamu Bahrain. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos. Dan yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, adalah konferensi pers terkait dengan perkenalan Patrick Kluivert kemarin, yang ia juga ditemani oleh asisten pelatihnya adalah Denny Lanzat. Tidak terlihat di mana Alex Pastur, dan terlihat juga visual terkait konferensi pers. Ia juga bersama dengan anggota PSSI. Like Nathan. Lalu bagaimana strategi yang diciptakan Kluivert dan siapakah sosok asisten pelatih lokal yang cocok menjadi tandem dari Patrick Kluivert? Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia, Mas Aji Santoso. Mas Aji? Ya, selamat siang. Apa kabar, Mas? Jessica. Oke, sudah bisa mendengar suara kami ya, Mas? Oke. Mas Aji, sebelum membahas lebih dalam, Coach Aji, sebelum membahas lebih dalam, kami ingin bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan Anda Patrick Kluivert yang saat ini ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, menurut saya keputusan sudah diambil oleh PSSI, Bapak Erick Thohir, menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Nah, tentunya ini juga tantangan berat buat pelatih baru. Tentunya harapan masyarakat Indonesia dan pengurus bagaimana Kluivert nanti bisa membawa timnas kita ke Piala Dunia, bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya ini tidak mudah, tetapi Patrick Kluivert sudah menerima pekerjaan ini, tentunya diharapkan bisa memberikan yang terbaik buat timnas kita. Iya, Coach Aji, sebelumnya Coach juga sudah pernah dilatih oleh pelatih asal Belanda. Apakah memiliki karakter yang kurang lebih berbeda atau seperti apa sih, Coach? Iya, penunjukan Patrick Kluivert ini tentunya sudah berbagai macam pertimbangan dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya. Tentunya beliau sudah tahu kira-kira menurut anggapan beliau, pendapat beliau bahwa Patrick Kluivert ini cocok untuk melatih timnas, yang mana sekarang juga banyak pemain-pemain kita yang berasal dari Belanda yang ada keturunan warga Indonesia. Itu diambil, tentunya itu menjadi satu pertimbangan. Satu itu, yang kedua, nama besar Patrick Kluivert ketika menjadi pemain juga menjadi salah satu pertimbangan, yang mana pengalaman-pengalaman tersebut akan ditularkan kepada pemain-pemain kita supaya bisa tampil maksimal dan bisa memenuhi target apa yang menjadi target dari pelatih, seperti itu. Coach Aji, targetnya adalah yang sempat disebutkan adalah Piala Dunia 2026. Menurut Anda bagaimana, Coach? Iya, maka dari itulah saya sampaikan tadi bahwa ini tantangan buat Patrick Kluivert, bagaimana dia bisa membawa tim ini bisa lolos ke Piala Dunia, karena itu tadi ini targetnya sudah pasti, targetnya sudah jelas dari federasi bahwa Indonesia harus lolos. Nah, ini tinggal nanti kita lihat bagaimana kinerja Patrick Kluivert bersama tim ketika menghadapi sisa pertandingan Piala Dunia itu, di penyisian Piala Dunia itu. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan dialog bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia, Coach Aji Santoso. Coach Aji, tadi kami sempat bertanya terkait target untuk Piala Dunia 2026. Coach Aji, seperti apa warisan dari Sinteyong yang harus dipertahankan dan strategi seperti apa yang sebetulnya perlu disiapkan dari timnas Indonesia menuju target tersebut? Iya, oke. Jadi menurut saya bahwa tim ini mantan anak didik Coach Sinteyong ini adalah pemain-pemain yang sudah jadi, pemain-pemain yang sudah pengalaman di sepak bola ya. Jadi menurut saya banyak sekali dasar yang sudah ditanamkan oleh Coach Sinteyong, fighting spirit, stamina pemain cukup kuat ya. Mereka memiliki mental bertanding yang cukup bagus. Artinya ketika melawan
sebuah tim itu mereka tidak ada wajah-wajah kalah sebelum bertanding. Mereka memiliki satu kepercayaan diri yang tinggi. Ini yang perlu dipertahankan. Tentunya kalau masalah taktik strategi ya kemungkinan besar akan berubah karena setiap pelatih itu memiliki filosofi sepak bola yang berbeda-beda. Jadi mungkin seperti kayak formasi pemain yang selama ini Coach Sintayong banyak menggunakan 5 pemain belakang, bisa aja ini bisa berubah menjadi 4. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi tergantung nanti setelah Patrick Kluivert sudah menangani tim ini, baru dia tahu kualitas pemain, baru tahu kira-kira tim ini apa yang perlu diperbaiki, baru disitulah Patrick Kluivert nanti akan menentukan bagaimana cara bermain timnas ketika menghadapi lawan-lawannya di penyisian di sisa pertandingan itu. Seperti itu, Mbak. Coach Aji, jadi fokus yang harus dilakukan saat ini yang sangat urgensi untuk timnas Indonesia itu seperti apa? Ya, tentunya itu tadi saya sampaikan secepat mungkin Patrick Kluivert harus saling beradaptasi ya. Beradaptasi dua arah artinya Patrick Kluivert beradaptasi dengan pemain, begitu pun juga pemain harus cepat beradaptasi dengan keinginan Patrick Kluivert gitu. Kalau chemistry ini antara pemain dan pelatih ini sudah ketemu, tinggal nanti bagaimana Patrick Kluivert akan menentukan bagaimana cara Indonesia bermain, apakah lebih banyak penguasaan bola tapi dengan tujuan menyerang atau memiliki satu pertahanan yang cukup kuat, itu nanti tentunya akan ditentukan oleh Patrick Kluivert ketika mereka sudah mulai latihan. Jadi menurut saya itu yang harus segera dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah saling beradaptasi baik pemain ke pelatih maupun pelatih ke pemain. Baik, chemistry yang harus dibangun. Tapi mengingat ia berasal dari Belanda dan juga pemain Indonesia beberapa berasal dari Belanda, kira-kira seperti apa Coach Aji? Apakah ini akan memperbaiki chemistry dan juga akan memuluskan komunikasi ke depannya, Coach Aji? Ya, kalau saya melihat komentarnya dari Bapak Erick Thohir tentang Coach Sintayong, ada komunikasi yang harus ditingkatkan dengan hadirnya Patrick Kluivert, harus ada implementasi program yang harus lebih bagus. Artinya dengan hadirnya Patrick Kluivert ini memang diharapkan komunikasi antara pemain lebih bagus, mereka lebih memahami karena mungkin bahasa Inggris lebih mudah ya. Patrick Kluivert menggunakan bahasa Inggris, pemain-pemain saya pikir juga seperti Egy, Rico itu udah tahu lah, udah ngerti lah bahasa Inggris. Apalagi pemain-pemain lain kan tidak ada masalah dengan bahasa Inggris. Nah, kendala yang dihadapi Coach Sintayong salah satunya adalah bahasa memang. Nah, inilah dengan kehadiran Patrick Kluivert ini diharapkan komunikasi lebih bagus. Nanti kira-kira program-program yang akan dilakukan itu tentunya akan berjalan lebih baik. Harapannya seperti itu. Ya, Coach Aji, tapi kalau kita kembali sedikit ke belakang, Coach Aji sempat dilatih oleh pelatih asal Belanda, Henk Willems. Ini biasanya karakter pelatih asal Belanda bagaimana untuk pengalaman Coach Aji? Apakah ini artinya chemistry akan lebih mudah dibangun? Iya, memang dulu ada pelatih Belanda dari Indonesia, Henk Willem, ya. Tahun 97 saya dilatih Henk Willem, waktu itu kita sempat final di Gelora Bung Karno waktu itu di dalam SEA Games. Memang tipe-tipe permainan tim Belanda ini bisa dikatakan tidak terlalu jauh beda dengan Indonesia yang mana lebih mengedepankan penguasaan bola dan memiliki satu pertahanan yang cukup bagus, dan mereka lebih banyak memainkan bola-bola bawah. Kalau tim Belanda kita lihat seperti kayak Ajax, timnya Kluivert dulu, ya lebih banyak memainkan bola-bola bawah. Ini yang akan menurut saya yang akan diterapkan Patrick Kluivert ke timnas kita itu seperti itu. Jadi memang mereka orang Belanda juga tentunya ini tergantung dari individu masing-masing memiliki disiplin seperti apa. Tapi yang jelas kemiripan permainan Indonesia dengan Belanda ini yang menjadi salah satu pertimbangan Pak Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert. Baik, Coach, apakah ada indikasi penerapan total football? Tepatkah penerapannya dengan timnas Indonesia? Ya tentunya itu nanti dilihat dulu. Patrick Kluivert melihat bagaimana setelah tahu pasti kualitas pemain kita seperti apa, gitu loh. Jadi kita belum bisa berkomentar dulu karena Patrick Kluivert kan belum latihan. Nah nanti di dalam latihan itu menjelang pertandingan tentunya kan pasti akan ada uji coba. Nah di uji coba itulah kita lihat bagaimana perkembangan timnas di tangan Patrick Kluivert, baru kita bisa memberikan komentar lebih banyak, lebih jauh lagi. Seperti itu, Mbak Jessica.
Coach Haji, dengan ada target Piala Dunia 2026, kemudian kita melihat dari CV Patrick Kluivert dan juga 2 asisten pelatihnya. Seberapa optimiskah Anda? Ya, Patrick Kluivert memang ketika jadi pemain hebat, tetapi ketika dia melatih tidak semoncer, tidak secemerlang jadi pemain. Tapi itu bukan jaminan. Bisa aja Patrick Kluivert menemukan sentuhan yang pas untuk timnas kita. Bisa aja Patrick Kluivert mungkin lucknya juga berada di Indonesia, bisa aja. Tapi harapan kita tentunya Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, karena itu adalah sudah merupakan target final dari timnas kita gitu. Dan itu tantangan itu sudah diterima oleh Patrick Kluivert, tentunya tinggal bagaimana Patrick Kluivert menjawab tantangan target tersebut. Bagaimana dengan 2 sosok asisten pelatihnya, Coach Haji? Ya, 2 asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini juga kita tahu kualitasnya sangat bagus ya. Saya membaca CV, saya juga informasi mereka cukup bagus. Tentunya ini sangat penting karena bagaimanapun juga seorang head coach itu membutuhkan asisten atau rekan kerja yang memang juga berkualitas. Tidak hanya menemani tim berlatih, tetapi asisten diharapkan bisa memberi masukan-masukan taktik strategi ketika pertandingan. Itu asisten lebih berperan gitu loh, karena head coach benar-benar fokus di salah satu pertandingan, tetapi asisten coach ini yang harus memberikan masukan-masukan di dalam pertandingan tersebut. Jadi menurut saya harus memilih asisten pelatih yang memang berkualitas juga, seharusnya seperti itu. Coach Haji, dari penglihatan Anda, kira-kira tantangan untuk Patrick Kluivert ini di sisa 4 laga penentuan akan seperti apa? Ya, saya sampaikan tadi, meskipun berat tetap ada peluang. Pertandingan pertama nanti ketika melawan Australia, dan itu dan itu UE, tentunya ini buat tantangan tersendiri buat Patrick Kluivert, apakah di sana kita nanti mendapatkan poin atau tidak. Tapi yang jelas tentunya Patrick Kluivert punya keyakinan bahwa tim ini bisa lolos. Kenapa? Karena mereka sudah bertemu dengan manajemen PSSI, Patrick Kluivert sudah ditarget dan mereka terima, tentunya mereka siap. Ya, Coach, penyerang utama salah satu kendala ini saat era Sinteyong, apakah sosok Kluivert sebagai mantan penyerang diprediksi mampu untuk membenahi hal seperti itu? Iya, jadi kalau selama ini memang ketajaman tim kita kurang ya. Kita lihat sekarang Patrick Kluivert mantan striker dunia, mantan striker yang memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Tentunya ini akan menjadi modal besar. Patrick Kluivert akan mentransfer ilmu bagaimana cara bermain yang baik dan benar seorang striker. Tentunya diharapkan dengan Patrick Kluivert sebagai striker, diharapkan nanti selain secara keseluruhan pemain harus bagus, tapi harus memiliki satu ketajaman di lini depan. Jadi menurut saya sebenarnya ini modal yang bagus, karena bagaimanapun juga dia mengalami ketika menjadi pemain, bagaimana untuk menjadi pemain hebat, bagaimana untuk menjadi pemain bagus, itu Patrick Kluivert ini sangat paham. Jadi menurut saya ini modal yang bagus untuk pemain-pemain depan. Tinggal bagaimana ketika pemain depan itu sudah dilatih dan akhirnya bisa mengimplementasikan di dalam sebuah pertandingan. Seperti itu Mbak Jessica. Kira-kira untuk strategi jangka pendek lainnya apa sih Coach yang perlu diterapkan dari Timnas Indonesia? Ya tentunya yang jelas coach kita ini harus secepat mungkin itu sih. Yang paling dalam jangka pendek ini tetap secepatnya bisa mengetahui secara langsung. Tentunya kalau ada pemain-pemain yang dari Indonesia, Patrick Kluivert bisa melihat ketika kompetisi, apalagi ini sedang kompetisi berjalan. Yang berikutnya pemain-pemain yang diaspora itu tentunya Patrick Kluivert kan sudah tahu. Jadi menurut saya jangka pendek yang perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah bagaimana secepat mungkin dia bisa memahami karakter pemain-pemain kita. Oke, memahami karakter pemain. Kita akan membicarakan terkait dengan karakter pemain, Coach Haji, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Coach Aji. Coach Aji masih tersambung bersama kami. Ya, Coach, Mbak kalau Jessica, kita melihat dari konferensi pers kemarin, Patrick Kluivert menyampaikan ia ingin bermain lebih menyerang dan menguasai bola. Bagaimana kalau kita mengevaluasi dengan timnas Indonesia saat ini? Memang kenapa sampai ia harus mengeluarkan pernyataan seperti itu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa akan yang menjadi cara bermain Patrick Kluivert ini bagaimana bisa menguasai bola selama mungkin dan bisa menyerang, karena persyaratan untuk menjadi permainan sepak bola modern itu seperti itu, kuat di dalam pertahanan dan kuat dalam penyerangan gitu. Salah satunya kalau kita mau menyerang adalah bagaimana kita bisa selama mungkin menguasai bola dengan possession play. Tetapi possession tidak hanya possession, tapi possession for attacking gitu. Ketika ada kesempatan menyerang baru menyerang. Nah, itu memang permainan sepak bola modern itu seperti itu, kuat di penguasaan bola dan bolanya tajam ke depan. Jadi menurut saya sangat setuju saya apa yang akan dijadikan filosofi oleh Patrick Kluivert bahwa lebih menguasai bola dan lebih berani menyerang. Kan tipe-tipenya Belanda kan juga seperti itu Mbak Jessica. Iya, Coach Haji kemarin ini juga sempat menyampaikan kalau akan memaksimalkan pemain lokal di timnas Indonesia. Apakah ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia? Saya pikir itu masih belum bisa menjadi jaminan. Itu tentunya kan dari nanti ngelihat dari kualitas pemain-pemain kita ketika Patrick Kluivert sudah mengadakan latihan. Ya memang kalau memang pemain kita layak ya tentunya dipakai. Tetapi kalau dari beberapa pemain itu ada persaingan, mungkin ada pemain dari diaspora yang kualitasnya menurut pendapat Patrick Kluivert lebih bagus, saya yakin mereka akan memberi kesempatan kepada pemain tersebut. Karena apa? Ini targetnya nggak main-main. Patrick Kluivert sendiri juga nggak mau main-main. Jadi apakah itu pemain berasal dari diaspora ataukah itu pemain lokal? Kalau menurut Kluivert bahwa pemain ini layak untuk diberi jam main, ya pasti itu yang akan dipilih. Jadi menurut saya ucapan atau komitmen seperti itu nanti tergantung di lapangan seperti apa, Mbak Jessica. Iya, Coach Haji, memang seperti apa sih kondisi dari pemain lokal kita saat ini? Apa yang perlu dibenahi dan ini menjadi hal yang perlu dievaluasi dan juga perbaikan untuk kedepannya dan bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert sebetulnya? Iya, kalau kita lihat ada beberapa pemain tadi, ada Rizky Ridho, ada Ricky Kambuaya, ada Maul Eki, ada Witan. Itu saya pikir memang pemain-pemain yang cukup berkualitas. Tapi saya kembali lagi ingin mengingatkan, kalau selama ini timnas kita menggunakan pemain diaspora didukung dengan pemain, itu boleh. Saya setuju untuk shortcut, untuk sementara waktu boleh. Tetapi kan tidak mungkin selamanya seperti itu. Artinya apa? Ketika tim nasional ini ada beberapa pemain diaspora, kompetisi di dalam negeri terutama usia muda ini harus benar-benar diperhatikan gitu, karena nanti ketika pemain diaspora mungkin 3-4 tahun sudah tidak ada pemain diaspora lagi, ini pemain-pemain kita sudah bisa menggantikan. Saya sangat setuju. Jadi yang terpenting lagi ada bagaimana kompetisi mulai dari grassroots, mari pemain-pemain muda mulai dari Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 ini harus benar-benar diperhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk regenerasi gitu. Nanti suatu saat ketika timnas kita diuni dengan pemain-pemain produksi kompetisi kita, itu harusnya harapannya akan seperti itu, Mbak Jessica. Baik, terima kasih mantan pemain timnas Indonesia, Coach Aji Santoso sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Pemirsa, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers pada Minggu sore. Dalam konferensi persnya, Patrick Kluivert berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya bersama timnas Indonesia, terutama meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. Ini sebenarnya bawaan Coach Patrick sendiri dari ruang kamar hotel nih. Saya lupa kasih. Dalam mendampingi tugasnya, Kluivert akan didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanza yang juga sama-sama berasal dari Belanda. Selain itu akan ada 2 pelatih Indonesia yang dilibatkan sebagai asisten. Dalam konferensi persnya, ia menjawab sejumlah pertanyaan yang menjadi perbincangan publik, pemirsa. Yang pertama terkait dengan filosofi permainan. Kluivert
menegaskan filosofi permainannya adalah terkait dengan menyerang dan ia juga menekankan penguasaan bola sebagai taktik dalam menahkodai satu tim. Ia juga menyampaikan ia menyukai formasi 4-3-3 yang pernah dipakai saat menjadi asisten pelatih menangani timnas Belanda. Namun, ia tetap akan melihat terlebih dahulu materi pemain yang ada. Saya akan kasih kesempatan untuk yang di kiri dan kanan. In the middle 3, 2, 1. Usai diperkenalkan, Kluivert pun langsung tancap gas. Di malam harinya, pelatih tersebut bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan makan malam bersama dengan 5 anggota skuad Garuda yang berada di Jakarta. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Erick Thohir, kelima penggawa timnas itu adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, dan juga Ricky Kambuaya. Coach Witan, Ferrari, Ridho, Egy, Kambuaya. Perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia juga menuai berbagai komentar dari warganet pemirsa. Dari Instagram, warganet memberikan komentarnya. Yang pertama dari Herlina, ia menyampaikan, "Patrick, tolong berikan yang terbaik buat timnas kami, karena kami sangat mencintainya." Selanjutnya dari Zahmedia, "Meskipun kami berat melepas Sinteyong, tapi percayalah kami akan mendukungmu. Patrick, go go go." Kemudian selanjutnya dari @kirvan, "Selamat bertugas." Arzan juga menyampaikan, "Siapapun pelatihnya, kita doakan timnas kita semakin berkembang dan maju, kawal sampai Piala Dunia dan menjuarai berbagai event. Selamat datang dan selamat bertugas." Yudipri juga menyampaikan, "Tidak ada kata proses, kami butuh hasil. Langsung lolos Piala Dunia." Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.